Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara hikmat yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Senin 10 November 2025. Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan tahun 2025. Penganugerahan gelar pahlawan nasional ini didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tanggal 6 November 2025 sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, antara lain penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Almarhumah Marsina, ahli waris almarhum Jenderal almarhum Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja, almarhumah Hajah Rahmat El Yunusia, dikenal sebagai Napoleon almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, almarhum Syekhona Muhammad Khalil, almarhum Tuan Roda Hain Saragi, dan almarhum Jenderal Abidin Syah. Ke-10 tokoh besar tersebut yang mendapat perhatian paling besar adalah mantan Presiden Soeharto. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli John mengatakan Presiden RI kedua Soeharto tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998 jelang runtuhnya rezim Orde Baru. Dia juga menambahkan soal tudingan dugaan korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Soeharto, hal tersebut tidak terbukti secara hukum. Fadli yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menuturkan bahwa penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sudah melalui kajian. Soeharto merupakan satu dari 10 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo pada Senin 10 November 2025. Terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600%, pertumbuhan juga minus, ya. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa, dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI. Ya tadi seperti Anda bilang kan namanya dugaan. Ya. Dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga. Ya. Kan tidak ada juga. Tidak ada juga. Maksudnya tidak ada, itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan, semua ada proses hukumnya. Dan proses hukum itu sudah tuntas. Dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto. Mau nanya yang mana kasusnya? Iya, misalnya yang mana? Kasus apa? Yang mana? Pelanggaran HM yang mana? Apa misalnya? 98 apa? Kerusuhan Mei kan tidak ada kaitannya. Pada bagian yang mana?
Nggak ada ya. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah tadi, sudah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain. Sementara Yusuf Kala, Wakil Presiden era SBY menilai, terlepas ada kesalahan, tapi Soeharto memiliki jasa yang tidak sedikit. Ya karena kalau sudah di resmi kalau berita itu bukan lagi pro kontra. Sebelumnya pro kontra, kita harus menerima itu sebagai kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto mempunyai sedikit ada kekurangan, tapi lebih banyak jasanya kepada negara ini. Bahwa dia kekurangan ya semua orang tahu. Siapa sih yang lebih sempurna kan tidak ada juga. Tapi beliau telah membawa negeri ini lebih baik dan juga membawa bandingkan saja waktu Bang Soeharto pertumbuhan bisa sampai 7-8%. Karena setelah itu sulit kita capai. Pluralisme di Indonesia. Siti Hardiatji Rukmana atau Ahli Mbak waris Soeharto almarhum menilai, Jenderal Besar TNI sebagai wakil Haji Muhammad dari Soeharto, semua dari perjuangan Provinsi Bapak saya Jawa Tengah, untuk masyarakat pahlawan Indonesia, bidang perjuangan, terlepas Jenderal pro dan Soeharto kontra Brodol sejak turnya. masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya, ada yang pro ada yang kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang kontra, yang belum mendukung juga, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Sementara Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, juga memberikan selamat atas dianugerahkan gelar pahlawan nasional untuk Pak Harto. Rangkaian Hari Pahlawan ini pada Senin 10 November 2025, tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2025 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta. Indonesia.